Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hovifatul Iza, mahasiswi pertanian Prodi Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Dan berikut adalah profil singkat dari Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 5, Kota Makassar. UMI adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur dan merupakan salah satunya universitas swasta di Indonesia Timur yang sudah terakreditasi A. Proses pendidikan di UMI memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kalbu. Sebagai pondasi dan pengaruh masa depan, kegiatan akademi di UMI menerapkan standar jaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan insya Allah UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan islami. Di video kali ini berhubungan dengan mata kuliah penyuluhan pertanian dari Ibu Resmaida Rashid MM selaku dosen mata kuliah penyuluhan pertanian dan Ibu Rismala Dewi Maskar STP MSI selaku asisten dosen mata kuliah penyuluhan pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang mata kuliah penyuluhan pertanian. Nah, mata kuliah penyuluhan pertanian ini adalah salah satu mata kuliah dari jurusan pertanian yang dimana dalam prospek pembelajarannya itu diperuntukkan bagi mahasiswa untuk mengetahui apa sih itu penyuluhan pertanian, apa saja sih aspek dan strategi dari penyuluhan pertanian, serta apa sih manfaat dari penyuluhan pertanian itu, yang dimana dalam semua itu berupa pemberdayaan terhadap petani, keluarga, dan masyarakat selaku agribisnis, yang dimana itu dapat meningkatkan hasil pertaniannya dan mendapatkan kesejahteraan. Nah, itulah materi mata kuliah penyuluhan pertanian. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya bersama petani dan penyuluh sebagai bentuk tugas praktek lapang saya dari mata kuliah penyuluh pertanian. Dan yang pertama yang akan saya paparkan di sini adalah hasil wawancara saya bersama petani, yang dimana pewawancaranya adalah saya sendiri. Waktu wawancaranya saya lakukan pada tanggal 20 bulan 11 2020. Lokasinya berada di Desa Tapilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Identitas responden. Nama Syamsuddin, umur 50 tahun, pendidikan formal SMA, tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan sebagai peternak sapi, pendidikan non-formal seperti pelatihan atau kursus yang pernah diikuti. Yang pertama adalah pelatihan pemberdayaan petani, lamanya 3 hari, pelaksananya Dinas Pertanian. Manfaatnya menerapkan materi pelatihan kepada petani agar petani bisa lebih berhasil dalam usahanya. Yang kedua adalah pelatihan pengolahan hasil pertanian, lamanya 2 hari, pelaksananya penyuluh pertanian. Manfaatnya memudahkan petani dalam mengelola hasil pertaniannya. Selanjutnya adalah jenis sarana yang digunakan dalam usaha pertanian jagung. Yang pertama adalah gudang. Jumlah unitnya 1, fungsinya untuk menyimpan hasil pertanian. Yang kedua adalah parang atau sabit. Jumlah unitnya 3, fungsinya untuk membabat rumput dan memotong pohon jagung yang sudah dipanen. Yang ketiga adalah mesin pemipil. Jumlah unitnya 1, fungsinya untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya. 4, motor. Jumlah unitnya adalah 1, fungsinya untuk memudahkan proses pengangkutan hasil pertanian ke gudang. Luas lahan 75 meter, status lahan milik sendiri. Yang pertama adalah produksi. Satuan ton, jumlah fisik 2, harga satuan 6 juta, total nilai 12 juta dari hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah fisik. Yang kedua adalah biaya variabel. Benih, satuan kilogram, jumlah fisik 12, harga satuan 300.000, total nilai 3.600.000 dari hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah fisik. Pupuk urea, satuan kilogram, jumlah fisik 3, harga satuan 125.000, total nilai 375.000 dari hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah fisik. Pestisida,
racun hama satuan liter, jumlah fisik 2, harga satuan 100.000, total nilai 200.000 dari hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah fisik. Racun herbisida satuan liter, jumlah fisik 2, harga satuan 100.000, total nilai 200.000 dari hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah fisik. Upah tenaga kerja, yakni pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Satuannya adalah WOP, jumlah fisik 3 orang, harga satuan 60.000, total nilai 180.000. 3. Biaya tetap, pajak lahan sebesar 72.000, biaya penyusutan sebesar 100.000. 4. Total biaya produksi sebesar 1.883.000 dari hasil penjumlahan antara biaya variabel dan biaya tetap. 5. Biaya pendapatan sebesar 10.117.000 dari hasil pengurangan antara produksi dan biaya produksi. Nah, besarnya pendapatan Bapak Syamsuddin sebagai petani dalam semusim sebesar 10.117.000 dan pendapatan dari kerja sampingan per tahun sebagai peternak kambing sebesar 1 juta rupiah. Di kesempatan kali ini, saya mencoba mewawancarai Bapak Syamsuddin seputar tanaman pertanian dan penyuluhan pertanian yang ada di Desa Tapilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Dan berikut wawancara singkat saya bersama Bapak Syamsuddin. Saat ini saya sedang bersama Bapak Syamsuddin yang merupakan seorang petani yang ada di Salupangkan, Desa Tapilina. Bisa saya mulai saja wawancaranya, Pak? Ya, silakan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak dalam menanam tanaman jagung? Ya, mengelola tanah dan membersihkan, terus langsung ditanam. Selanjutnya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai masa panen? Kurang lebih 4 bulan. Apa saja hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman jagung, serta bagaimana cara mengatasinya? Ya, hama-hama, misalnya tikus, serangga, ulat. Cara mengatasinya? Ya, kalau ulat-ulat, hama-hama, misalnya walasan disempro. Kalau penyakit yang menyerang tanaman jagung? Ya, itu tadi, busuk batang. Cara mengatasinya kayak gimana? Ya, dibuatkan tuh saluran-saluran pembuangan air keluar. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Pernah. Berapa kali Bapak mengikuti? Ya, kalau masalah mengikuti sebenarnya banyak kali. Di mana biasa Bapak mengikuti kegiatan? Biasa di lapangan atau di lahan. Berapa kali biasanya diadakan penyuluhan pertanian di tempat Bapak dalam sebulan? Ya, paling 1 kali sampai 2 kali begitu. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh para penyuluh? Ya, materi masalah pemupukan, pemeliharaan tanaman, dan cara-cara untuk pembersihan. Selanjutnya, apa yang dilakukan para penyuluh seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Ya, tentunya penyuluh mengusahakan mencari untuk mencari racun-racun untuk bisa membasmi itu hama. Semacam jalan keluar kita? Iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL dari segi penguasaan materi? Misalkan materinya itu Pak, apakah materinya itu mudah dipahami oleh petani atau tidak? Ya, sebagian anggota bisa memahami, sebagian juga ya begitu. Intinya materi yang diarahkan penyuluh ini bisa dibilang sudah dikuasai penuh materinya. Sebenarnya kurang pahami semua. Dan selanjutnya yang namanya petani topo kalau untuk penguasaan tekniknya Pak bagaimana? Jadi untuk teknik komunikasinya apakah mudah ditangkap oleh petani itu sendiri atau bagaimana?
ya kayaknya kurang kurang apa namanya, kurang menangkap begitu, ya kurang memahami. kurang memahami. Terus untuk wawasan tentang kegiatan usaha taninya bagaimana Pak? Apanya? Misalkan apakah penyuluh ini hanya mampu memberikan arahannya itu untuk jenis tanaman jagung saja atau semua tanaman ia kuasai begitu? Dia mampu memberikan wawasan sepenuhnya dari Biasanya tanaman. selama ini bibit yang dibagikan ke petani biasanya jagung saja. Berarti hanya sebagian nih Pak. Ya, sebagian. Bagaimana menurut Bapak materi dari penyuluh pertanian, apakah mudah dimengerti atau kurang dimengerti? Sebagian anggota mudah dimengerti, sebagian juga tidak. Kalau yang mudah dimengerti Pak, alasannya kenapa? Ya, alasannya mungkin karena ada dasar-dasar ilmunya sehingga dia bisa memahami. Kalau yang kurang dimengerti, yang kurang mengerti ya kan maklum kita ini di desa ini kan masih banyak kesan istilahnya buta apa namanya, buta huruf. Ya, ya inilah yang tidak bisa memahami yang dibawa penyuluh. Selanjutnya, menurut Bapak metode penyuluhan apa yang paling mudah dimengerti? Apakah tatap muka, kunjungan rumah, metode kelompok, atau metode secara massal? Ya biasanya berkunjung ke lahan langsung tatap muka. Ya kalau di rumah saya kurang kalau di rumah langsung di lapangan. Kalau untuk kunjungannya itu kunjungan tatap muka secara langsung di lahan itu Pak, alasannya kenapa? Ya supaya gampang mengerti karena langsung dilihat tanaman apakah perlu dipupuk atau perlu dibasmi hamanya atau ya. Jadi intinya di sini lebih mudah dipahami kalau penyuluhnya itu turun langsung ke lapangan. Iya. Selanjutnya menurut Bapak waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, siang hari, atau sore hari? Biasanya siang. Alasannya? Ya karena waktu kita ini petani kan waktunya banyak kalau siang. Jadi kalau siang itu waktu luangnya Pak, istilahnya di sini. Iya. Selanjutnya, Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Tidak ada paksaan. Berarti di sini kesadaran diri. Iya, tidak ada paksaan karena kita ini mau tahu cara untuk bertani. Karena umumnya kan petani di sini. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak mengikuti kegiatan penyuluhan? Ya dipanggil saja supaya dia juga bisa mendapat ilmu untuk bertani. Selanjutnya, masalah apa saja yang Bapak alami sehubungan dengan kegiatan berusaha tani? Misalkan adakah masalah selama menanam, pokoknya selama proses penanaman tanaman, adakah masalahnya? Ya, kurasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lancar saja. Ya, tidak ada masalah. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Biasanya ada bantuan bibit. Berarti ini bibit saja Pak atau ada juga sarana lainnya begitu? Di situ ada racun, pupuk, racun pupuk bibit, ya itu. Iya. Apa saran Bapak kepada para penyuluh yang bertugas di desa ini? Apa saran Bapak kepada para penyuluh yang bertugas di desa ini? Sarannya untuk memanggil semua anggota atau kelompok-kelompok tani supaya bisa memahami cara-cara untuk bertani. Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang, khususnya untuk pemerintah? Ya harapannya supaya bisa berhasil. Supaya apa? Apakah ada harapan lain Pak, kayak semisal keinginan begitu untuk pemerintah begitu, ingin disampaikan kepada pemerintah begitu?
apalagi mau sampai Misalkan Bapak ingin begitu pemerintah memberikan sarana lagi memadai supaya kegiatan pertanian itu bisa lebih mencapai hasil yang maksimal begitu. Apakah Bapak menginginkan bantuan semacam sarana dari pemerintah begitu Pak? iya jelas kita menginginkan sarana-sarana, tapi biasanya ya tidak bisa dipenuhi. Jadi Karena harapan masalah lapangan di sini kan umpama mau dikelola tanah apa istilahnya traktor apa kan tidak bisa, karena masih banyak kayu, tidak sama dengan tanah-tanah sudah lama dikelola. Terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Nama penyuluh Fitra Gunawan, umur 25 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan keluarga 3 orang, pendapatan pokok per bulan 4 juta, pendapatan sampingan per bulan 300, pengalaman menjadi penyuluh 2 tahun, kursus atau pelatihan yang pernah diikuti. Yang pertama adalah pelatihan kursus medis peternakan, lamanya 3 hari, pelaksananya Balai Peternak Medis. Manfaat kursus atau pelatihan menambah pengalaman dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pelayanan pada petani. 2. Asimilasi buatan, lamanya 2 hari, pelaksananya Dinas Pertanian Mamuju Tengah. Manfaatnya menambah pengalaman dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pelayanan pada petani. 3. Rumah potong hewan, lamanya 2 hari, pelaksananya Dinas Pertanian dan Peternakan Mamuju. Manfaatnya menambah pengalaman dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pelayanan pada petani. Berikut wawancara saya bersama Bapak Fitra Gunawan yang merupakan seorang penyuluh pertanian yang ada di Desa Tapilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Fitra Gunawan, merupakan seorang penyuluh yang ada di Desa Sampangkas, Desa Tapilina. Untuk itu bisa saya langsung saja wawancaranya. Iya, silakan. Yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan, persiapan apa saja yang Bapak lakukan sebelum kegiatan penyuluhan? Nah, kegiatan yang pertama dilakukan, yang pertama identifikasi potensi wilayah, kemudian menyusun materi penyuluhan, kemudian melaksanakan penyuluhan, kemudian evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya Pak, materi apa saja yang Bapak berikan kepada petani selama 6 bulan terakhir ini? Materi-materi terkait teknis yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, seperti materi tentang budidaya tanaman jagung, kemudian pemupukan berimbang, dan juga ada materi tentang semacam demplot tanaman jagung, perlakuan yang sifatnya menyangkut masalah keterampilan petani. Next, metode apa yang Bapak gunakan untuk menyampaikan materi penyuluh kepada petani? Metode yang biasa saya gunakan ada beberapa metode. Yang pertama metode diskusi ceramah, kemudian diskusi, kemudian ada juga metode semacam dempam sama termasuk demplot. Itu kan semua metode-metode yang sering kita gunakan. Dan juga ada metode gerakan pengendalian. Kalau dia di pengendalian APT itu kita ada masuk gerakan. Alasan menggunakan metode itu kenapa Pak? Yang pertama, alasan yang pertama, kalau dia menggunakan metode ceramah itu kan hanya untuk menyampaikan materi-materi yang ceramah, itu mengumpulkan banyak petani sehingga informasinya lebih cepat, lebih banyak yang mendengarkan. Kemudian kedua, lebih efektif
Ketiga, berdasarkan kondisi petani. Jadi itu saya anggap metode-metode itu lebih tepat untuk dilakukan di petani-petani yang ada di wilayah Minangkabau. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Terkadang pakai, terkadang tidak. Kalau misalkan terkadang Bapak menggunakan, alasannya kenapa, Pak? Ya, alat peraga itu yang lebih mempercepat mereka membawa ke pemikiran mereka bahwa oh ternyata begini modelnya. Jadi semacam ilustrasi kita gunakan seperti itu dengan menggunakan alat-alat peraga. Supaya mereka lebih cepat menangkap, lebih memahami apa yang disampaikan. Apakah Bapak membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya. Jadwalnya itu Pak seperti apa? Jadwal kunjungan itu ada dalam bentuk matriks, ada namanya dari KTP. Jadi dia jadwal kunjungannya itu per minggu. Jadi kita buat jadwal kunjungan per minggu berdasarkan masing-masing kelompok tani. Jadi saya sudah jadwalnya untuk minggu untuk dikunjungi. Baik kunjungan itu tatap muka langsung maupun kunjungan lapangan. Iya. Selanjutnya Pak, di mana biasanya Bapak melakukan kegiatan penyuluhan pertanian? Kadang di sekretariat kelompok, kadang juga di lahan usaha kelompok tani. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yang Bapak arahkan? Ya, maksudnya sambutan mereka dalam artian penilaiannya mungkin ya dengan kegiatan ya. Mereka sangat senang, antusias dan menganggap kegiatan penyuluhan itu sangat bermanfaat untuk mereka, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Apakah selama melakukan penyuluhan pertanian Bapak mengalami kesulitan dalam mengajak petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Iya, terkadang banyak kendala yang dihadapi ketika mengadakan penyuluhan, khususnya ketika mengumpulkan petani itu sangat susah karena mereka sudah terdoktrin kalau dikumpulkan begitu ya banyak hal kita harus mengeluarkan biaya juga karena istilahnya ya kita memancing mereka supaya mau berkumpul. Nah, itu kendala-kendala. Kemudian kendala berikutnya petani kebanyakan tidak menerapkan apa yang disampaikan. Jadi mereka sudah memahami, mereka mengerti, tapi tinggal penerapannya yang belum maksimal. Itu kendala-kendalanya. Kesan-pesan apa yang Bapak kemukakan selama menjadi seorang penyuluh? Ya, kalau kesannya yang pertama kalau kesan-kesannya itu ya yang pertama selama jadi penyuluh ya ada bagusnya, ada juga susahnya. Ya, bagusnya itu karena ya itu kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan petani, kemudian kita bisa menyampaikan hal-hal positif kepada mereka terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas. Nah, kemudian yang sedikit ya katakanlah yang kurang bagusnya ya itu tadi terkadang petani ada beberapa petani juga yang kurang merespon sehingga ya itu menjadi kendala tersendiri juga. Kemudian kalau senangnya sebenarnya senang kalau jadi penyuluh karena itu tadi kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan petani. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Sangat dibutuhkan. Justru kalau tidak ada penyuluhan atau penyuluh ya tidak akan bisa berkembang pertanian. Karena penyuluh itu sebagai pengembang dia yang pelaksana di lapangan yang berhubungan langsung dengan para petani, dia yang penyampai segala informasi dan teknologi yang ada. Tanpa penyuluh ya saya yakin pertanian tidak akan bisa berjalan.
Berikut foto-foto dari Pak Fitra Gunawan yang tengah melakukan proses penyuluhan pertanian di Desa Tapilina, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Mungkin hanya itu yang dapat saya kemukakan. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.